Bab 631. Berbaris di padang rumput. Berbaris di padang rumput. Bersamaan dengan itu, di dalam perkemahan rahasia Canantian, persiapan penting sedang berlangsung. Kita telah menunjukkan kerentanan kita secara ekstrim. Saya yakin mereka akan segera melancarkan serangan pamungkas mereka. Ketika pertempuran dimulai, kita harus berpura-pura tak berdaya untuk memancing mereka. Kemudian, kita akan melenyapkan mereka secara massal, sekali dan untuk selamanya. Baik, Komandan. Bubuk mesiu, busur dan anak panah. 100.000 pemanah, yang diorganisir menjadi 10 unit, dalam keadaan siaga, masing-masing dilengkapi dengan 3 tempat anak panah, yang masing-masing berisi 30 anak panah. Kami telah memeriksa semuanya 3 kali. Jadi, kita punya total 9 juta anak panah. Baik, Komandan. Bagus sekali. Kita juga bisa mendaur ulang sebagian di antaranya. Mata panah beracun. Setengah dari mereka telah diracuni, kami sedang menangani sisanya. Musuh bisa menyerang kapan saja. Saya khawatir kita mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Saya gagal dalam misi saya, jadi saya siap menerima hukuman saya. Hukuman apa? Menyelesaikan setengah dari tugas ini dalam waktu sesingkat itu sungguh luar biasa. Setengah dari 9 juta anak panah sudah lebih dari cukup. Racun. Di mana pasukan kavaleri saya? Komandan, mereka sudah sepenuhnya siap. Mereka menunggu perintah Anda untuk menyerbu padang rumput. Arena pertarungan. Kait bergagang panjang. Tali tumit. Semuanya sudah siap. Batu-batu berguling di lereng gunung. Siap. Aku bersedia mengakhiri hidupku sendiri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hidupmu tak berarti bagiku. Aku menuntut agar semuanya tertata rapi. Ya, semuanya sudah siap. Canantian berdiri tegak, seperti pedang runcing yang mengarah ke langit. Matanya menyala dengan aura kemasan tekad yang mematikan. Dalam 3 hari, kita harus siap untuk kesiapan tempur yang unggul. Aku mengantisipasi serangan dari serigala padang rumput malam ini atau besok malam. Terlepas dari waktunya, saat pertempuran dimulai, aku hanya punya satu tujuan, untuk melenyapkan setiap serigala padang rumput dari dunia ini. Seluruh pasukan, bersiaplah. Setiap dari kalian akan memiliki 3 kuda. 200.000 pasukan kavaleri akan memimpin barisan depan, sementara 700.000 pasukan infanteri akan mengikuti di padang rumput. Kita akan menjelajahi wilayah utara hingga ke ujung gurun yang tandus. Baik, Komandan. Kali ini tidak akan ada tawanan. Wanita, pria, orang tua, dan anak-anak, bunuh mereka semua. Baik, Komandan. Para pria di dalam tenda bangkit berdiri, mata mereka dipenuhi tekad dan kegembiraan yang membara. Pasukan serigala padang rumput telah menjadi ancaman serius bagi semua kerajaan di negeri Hanyang. Selama bertahun-tahun, mereka terus-menerus mengganggu daerah perbatasan, bahkan menembus jauh ke jantung negeri itu. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan kematian dan kehancuran. Ini lebih dari sekadar konflik antara kerajaan dan penduduk padang rumput, ini adalah permusuhan etnis yang mengakar kuat, perseteruan yang ditakdirkan untuk berakhir hanya ketika salah satu pihak dimusnahkan. Hanya dengan punahnya salah satu pihak, konflik ini akan berakhir. Canantian telah merencanakan kampanye ini sejak lama. Dalam hatinya, tidak akan ada lagi suku-suku padang rumput yang tersisa di dunia setelah pertempuran ini. Ancaman itu akan diberantas sekali dan untuk selamanya. Saat inilah aku menepati janjiku padamu. Masa depanku akan selamanya berada di alam King Yun. Malam itu, langit diselimuti kegelapan karena awan tebal, dan angin kencang bertiup. Padang rumput itu tampak seperti samudera yang bergejolak, bergelombang dan berombak di tengah badai hujan yang tak henti-hentinya. Di tengah hamparan padang rumput yang bergelombang, sekelompok orang berpakaian gelap yang menyerupai sosok-sosok gaib berlari secepat hantu. Seiring waktu berlalu, semakin banyak penunggang kuda muncul, berkumpul menjadi pasukan besar, maju seperti gelombang laut yang dahsyat. Teriakan perang yang menggema dari banyak sekali orang tiba-tiba memecah keheningan udara. Bunuh mereka semua. Dengan intensitas yang tak kenal lelah, gelombang prajurit menyerbu menuju perkemahan pasukan utara Canantian. Keganasan dan kekejaman yang melekat pada diri mereka menanamkan rasa takut di hati semua orang yang menyaksikan mereka. Di tengah kekacauan ini, Raja Serigala, yang berada di barisan kedua pasukan yang berbaris, menunggang kudanya dan menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga. Kuda-kuda kita sekarang menginjak tanah ini. Izinkan saya mencoba merangkai puisi yang mirip dengan puisi-puisi orang-orang selatan. Ia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengarahkan cambuknya ke depan, berteriak. Langit berlumuran tinta dan angin kencang bertiup, jutaan gelombang menerjang jantung negeri. Gunung dan sungai muncul dari mimpi, permusuhan kuno berakhir malam ini juga. Bravo, Raja Serigala. Luar biasa. Puisi yang sangat bagus. Hahaha.
Saudara-saudara, ikuti aku. Bunuh mereka semua. Bunuh. 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 Para penunggang besi dari padang rumput menyerbu perkemahan tentara utara dengan kekuatan yang luar biasa. Kekacauan terjadi, disertai dengan rintihan, pertempuran, raungan, dan teriakan. Kekacauan itu menciptakan hiruk-pikuk tak berujung yang seolah menelan seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, api berkobar di seluruh perkemahan. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari tenda-tenda yang tersebar di sepanjang 100 mil hancur berantakan. Orang-orang padang rumput telah menyerang kita. Semuanya, mundurlah sekarang. Mundur. Sebuah suara terdengar mendesak, mundur. Mundur. Setelah upaya pertahanan singkat, para prajurit tentara utara dengan cepat berpencar ke segala arah, seolah-olah mereka melarikan diri dari pengejaran tanpa henti. Kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tampak seperti sedang menghindari bahaya yang mengancam. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Langit diselimuti asap tebal, mengancam untuk menutupi cahaya-cahaya langit. Namun, angin kencang segera menghilangkan kabut tersebut. Meskipun demikian, para pejuang padang rumput telah menderita kerugian yang signifikan, berjumlah ribuan. Tanpa Canantian, tentara utara bukan lagi kekuatan tak terkalahkan seperti yang kita kenal dulu. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Raih kesempatan ini. Mari kita mulai kampanye kemenangan. Kita akan berkuasa atas jantung wilayah ini. Raja Serigala, mohon pertimbangkan kembali. Mungkinkah ini jebakan? Kita telah berkonflik dengan tentara utara selama bertahun-tahun. Kapan mereka pernah dikalahkan semudah ini? Aku khawatir ini mungkin bagian dari rencana mereka. Hahaha. Kau terlalu memuji Canantian. Kau jadi penakut. Seandainya Canantian memimpin pasukan ini, mungkin aku akan lebih berhati-hati. Tapi lihat mereka. Mereka melarikan diri dalam kekacauan, bukan lagi pasukan tetapi sekumpulan anjing pemburu yang sedang berlarian. Perhatikan awan debu di belakang mereka. Anda mengerti peperangan, dan Anda mengenal pasukan elit, bukan? Ketika pasukan elit mundur, debu akan mengepul dengan teratur. Sekarang lihat mereka. Jika mereka memasang jebakan seperti ini, itu benar-benar akan menjadi hal paling aneh di dunia. Bab 632. Penyergapan mematikan. Penyergapan mematikan. Raja Serigala, kita harus tetap waspada. Bagaimana jika... Minggir, dasar pengecut. Bawa anak buahmu dan pergi. Jangan buang waktuku di sini. Begitu aku merebut jantung wilayah ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang, pergilah. Suara Raja Serigala menggelegar saat dia berteriak dan tertawa. Dia dan pasukan elitnya menerjang maju seperti gelombang pasang. Ratusan ribu pria bergerak serempak, menciptakan pusaran kekacauan. Pria yang berani menghentikan Raja Serigala itu ragu sejenak. Ia memperhatikan para prajurit padang rumput menyerbu maju, memasuki hamparan datar yang tak dijaga. Tak mampu menahan diri lagi, ia berteriak, kami juga ikut. Ayo bergerak, cepat. Pasukan padang rumput terakhir bergabung dalam pertempuran, menyerbu ke perkemahan tentara utara. Setelah itu, mereka menyerbu keluar dari sisi seberang perkemahan, berlari menuju pasukan utama, berteriak dan menginjak-injak segala sesuatu di jalan mereka. Kemuliaan, kekayaan, gunung-gunung, sungai-sungai, keindahan. Kami datang. Canantian, dalang di balik operasi ini, berdiri di puncak gunung. Dia mengamati pertempuran itu dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia menyaksikan anak buahnya berpencar seperti gunung yang runtuh, mengalihkan perhatian musuh sesuai rencana. Saat pasukan tentara utara yang mundur melintasi garis yang telah ditentukan, suara gemuruh derap kaki kuda yang berpacu memenuhi udara. Bunyinya menyerupai dentuman drum yang berirama. Para penunggang besi serigala padang rumput adalah yang paling tangguh di dunia, ujar Canantian sambil menghela napas. Orang-orang ini tumbuh besar di atas kuda. Mereka terlahir untuk bertarung dari atas kuda. Sungguh mengagumkan. Tidak heran jika kerajaan-kerajaan lain tidak pernah mampu menaklukkan mereka, bahkan di masa kejayaan mereka. Namun, kali ini, semuanya berakhir di sini. Sekuat apapun mereka, mereka akan dikalahkan. Setelah ini, tentara utara akan menjadi satu-satunya kekuatan yang berhak mengklaim tak terkalahkan. Bendera-bendera pasukan padang rumput berkibar tertiup angin saat mereka menyerbu ke ngarai, hampir mengepung tentara utara yang sedang mundur. Mereka berteriak, mengamuk, dan mengacungkan senjata mereka. Di balik bendera-bendera itu, sekelompok besar penunggang kuda berderap memasuki ngarai, tekad membara mereka mendorong mereka maju. Orang-orang padang rumput itu benar-benar nekat dan berani. Bahkan di hadapan jebakan yang begitu jelas, mereka tidak pernah ragu sedikitpun. Mereka menyerbu tanpa ragu-ragu, ujar seorang jenderal di samping Canantian.
Jika mereka secerdik para pejabat istana kita, mereka pasti sudah menaklukkan seluruh negeri, tambah jenderal lain dengan sedikit nada meremehkan. Mungkin tidak. Canantian tersenyum, ekspresinya penuh teka-teki. Selalu ada dua sisi dalam segala hal. Jika mereka benar-benar secerdas itu, mereka mungkin tidak akan menjadi ancaman sebesar itu bagi kita. Para jenderal tak kuasa menahan tawa mendengar kritik terselubung terhadap para pejabat istana dalam kata-kata Canantian. Sarkasmenya tajam dan tanpa ampun. Para prajurit padang rumput berlari secepat badai. 2 jam telah berlalu, dan mereka masih berjuang untuk memperpendek jarak dengan tentara utara. Mereka tetap berada dalam jangkauan pandangan, tetapi tidak dapat mengejar. Mereka bagaikan gelombang pasang yang tak kenal lelah mengejar mangsanya tetapi tidak pernah mampu memperpendek jarak. 3/4 dari mereka telah melewati garis. Sudah waktunya. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin tidak dapat menutup jalur pelarian mereka tepat waktu. Jika terjadi pelanggaran, kita akan menghadapi tugas yang lebih menantang. Mata Canantian menjadi dingin. Lakukan sekarang. Ledakan. Baik, Komandan. Bunyi terompet yang menggema terdengar di seluruh pegunungan, mengirimkan gelombang kejut ke hati setiap orang, termasuk mereka yang berada di tengah pertempuran. Dudu. Dudu. Seruan nyaring tiba-tiba bergema dari segala arah, mengejutkan para pejuang padang rumput. Sebuah penyergapan. Mengapa ini dianggap sebagai pertempuran yang mudah, mereka bertanya-tanya. Namun, dalam sekejap, harapan mereka untuk meraih kemenangan mudah hancur total. Dalam sekejap, suara ledakan yang memekakkan telinga menggema di seluruh ratusan mil ngarai. Itu adalah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi di bawah kaki mereka, meledak ke segala arah. Kuda-kuda para penunggang padang rumput menjadi panik, dengan banyak kuda yang hancur berkeping-keping. Barisan pasukan padang rumput yang tadinya teratur menjadi kacau balau karena 80% penunggangnya terluka atau tewas akibat ledakan dahsyat tersebut. Seolah-olah dunia telah berakhir. Kemanapun mereka memandang, manusia dan kuda-kuda hancur berkeping-keping. Ledakan terus berlanjut, dan dalam kepanikan mereka, kuda-kuda menginjak-injak beberapa tentara, meninggalkan jejak kematian di belakang mereka. Setelah itu, suara gemuruh dan mengerikan lainnya terdengar. Pasukan Canantian telah menggerakkan batu-batu berguling, dan sekarang batu-batu itu jatuh ke jurang, menghancurkan siapapun yang berhasil selamat dari ledakan awal atau kekacauan yang terjadi kemudian. Bumi pun berguncang, begitu pula pegunungan. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke arah para pejuang padang rumput sebagai respons terhadap getaran tersebut. Suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi udara saat seluruh tebing di sisi timur runtuh. Kekuatan ledakan telah mengguncang gunung hingga ke intinya, memicu tanah longsor besar-besaran. Itu adalah gunung yang sangat besar yang runtuh, longsoran batu-batu raksasa yang menghujani daratan. Rasanya seolah-olah langit itu sendiri runtuh, seperti tirai raksasa yang terbentang untuk menyelimuti seluruh lanskap. Puluhan ribu prajurit padang rumput hancur berkeping-keping diterjang batu-batu yang berjatuhan. Rintihan dan jeritan mereka bergema ke segala arah. Pasukan padang rumput kini terpecah menjadi 2 kelompok terpisah akibat runtuhnya gunung. Bab 633. Menetap di utara. Menetap di utara. Gema ledakan perlahan memudar, tetapi ngarai terus bergetar, dan bebatuan masih berjatuhan dari pegunungan menjulang yang mengapit jurang sepanjang 100 mil itu. Beberapa bongkahan batu terlepas akibat kekuatan ledakan, sementara yang lain sengaja digerakkan. Dalam kekacauan yang terjadi, banyak tentara yang ceroboh saat mendorong batu-batu itu, dan mereka pun jatuh dari lereng gunung, ikut terperosok dalam longsoran yang dahsyat. Di lembah sana, orang-orang berguling dan berbaring dalam keputusasaan. Para pejuang padang rumput menatap pemandangan yang penuh keputusasaan. Rangkaian jebakan ini telah dirancang dengan sangat ahli, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seolah-olah mereka telah memasuki jerat besar, jebakan tikus. Ngarai yang membentang sejauh 100 mil itu telah berubah menjadi pemandangan mengerikan yang dipenuhi darah dan daging. Mayat-mayat tak bernyawa dan genangan merah tua menutupi tanah. Percepat langkahmu. Singkirkan semua batu itu dalam 7 menit. Perintah menggelegar Canantian menggema di seluruh wilayah sejauh 100 mil. Boom! Sejujurnya, tidak perlu mengeluarkan perintah itu. Api telah menyelimuti seluruh ngarai, menciptakan pemandangan yang hidup dan berwarna-warni di dalam jurang. Ledakan awal telah membakar semua bahan bakar yang ditempatkan secara strategis. Menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api hanyalah formalitas. Tetapi ada banyak sekali bahan bakar, tumpukan kayu bakar kering yang tak ada habisnya dilemparkan ke dalam kobaran api, dan api menjalar ke seluruh lembah. Asap mengepul ke langit, membumbung tinggi hingga ke awan. Banyak prajurit padang rumput terbakar, jeritan kesakitan mereka memenuhi udara saat mereka dengan panik berusaha memadamkan api.
Tetapi saat mereka berguling-guling di tanah kesakitan, yang lain tanpa sengaja menginjak mereka, mengubah ngarai menjadi pemandangan kekacauan yang mengerikan. Kepanikan melanda saat mereka melarikan diri ke segala arah, mata mereka mencerminkan keputusasaan. Para pemanah, bersiaplah. Jangan sisakan satu pun di sana. Ratusan ribu pemanah muncul di kedua sisi ngarai, anak panah mereka berjatuhan seperti banjir, menghujani kerumunan yang panik di bawah. Anak panah beracun menghujani tanpa henti. Api dan racun bekerja dalam harmoni yang kejam, memusnahkan semua makhluk hidup. Tim cadangan, siap. Ikuti saya. Canantian berpacu keluar sambil mengacungkan pedangnya dan berteriak, bunuh. Ia berlari menuruni lereng gunung, melewati longsoran batu yang runtuh, dan tiba di pintu masuk lembah. Pedang panjangnya menebas seperempat pasukan padang rumput yang beruntung yang belum melewati garis pertahanan. Di bawah pedangnya, ratusan orang jatuh, darah berceceran ke segala arah. Para prajurit di dalam lembah itu sudah tak dapat diselamatkan. Kekacauan merajalela, dan 30% dari mereka telah tewas. Api, bahan peledak, dan panah menghantam berulang kali. Di dalam lembah, pemandangannya seperti neraka dalam mimpi buruk. Bertahan hidup adalah hal yang mustahil. Di luar lembah, Canantian menerobos masuk ke wilayah pasukan yang tersisa. Dia bagaikan harimau di antara domba-domba. Tidak, bukan seperti itu. Dia lebih mirip harimau raksasa di antara sekumpulan kelinci. Domba akan membela diri dengan tanduknya, tetapi kelinci hanya menunggu untuk dibunuh. Canantian tak terkalahkan saat ini. Kemanapun dia pergi, penduduk padang rumput menemui ajalnya. Canantian. Ya Tuhan. Dia adalah Canantian. Tidak heran mereka bisa memasang jebakan seperti itu. Canantian yang memimpin. Langit ingin kita mati. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai sekarang. Pembunuh seperti dewa ini memimpin mereka. Kita harus lari. Nama Canantian bisa membangkitkan rasa takut yang mendalam di hati penduduk padang rumput. Di padang rumput yang luas ini, baik tentara utara maupun serigala padang rumput, tak seorang pun berani menantang Canantian. Tak seorang pun berani mengklaim mereka bisa mengalahkannya. Begitulah keagungan dewa militer, Canantian dari kerajaan Chen. Kemunculannya saja sudah cukup untuk mengguncang penduduk padang rumput. Mereka kehilangan semangat untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri demi keselamatan mereka. Dalam keputusasaan, mereka saling menginjak-injak satu sama lain. Canantian mengejar mereka dengan cepat, pedang panjangnya berkilauan cemerlang. Itu adalah pembantaian sepihak, seorang pria mengejar dan membunuh ratusan ribu orang dalam pengejaran tanpa henti. Dia mungkin satu-satunya tokoh dalam sejarah yang mencapai prestasi seperti itu, benar-benar unik. Mengikutinya, suara derap kaki kuda kavaleri semakin menggelegar. Pasukan kavaleri, yang telah lama tersembunyi, menerjang maju seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Selesai. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 hari penuh hingga berakhir. Sejuta pasukan padang rumput tewas di dalam ngarai tak bernama ini. Setelah pertempuran ini, ngarai tersebut diberi nama Ngarai Kepunahan Extinction Canyon. Pertempuran ini menandai lenyapnya suku-suku padang rumput dari wilayah tersebut. Mereka tidak lebih dari sekadar nama dalam buku-buku sejarah. Tentara utara tidak segera pergi. 700.000 orang dengan teliti menyisir area tersebut berulang kali, memastikan bahwa tidak ada penduduk padang rumput yang selamat. Semua mayat dipisahkan dan dibakar sesuai perintah Canantian. Tentara mengadakan pawai untuk menegaskan kembali komitmen mereka sebelum memulai serangan ke padang rumput. Pertempuran ini menghantui Canantian lebih dari apapun. Ini adalah pertempuran paling brutal dan berlumuran darah dalam sejarah negeri Hanyang. Pembantaian berlanjut saat pasukan Canantian maju ke padang rumput. Dalam waktu 3 bulan, semua pemuda di padang rumput telah musnah. Hanya segelintir orang tua yang selamat. Periode ini selamanya terukir dalam sejarah sebagai 100 hari pembantaian. Canantian telah menaklukkan wilayah utara dengan kebrutalan yang tak kenal ampun. Perbuatannya membuatnya terkenal buruk. Dia dicap sebagai jagal, pembunuh, dan tidak manusiawi. Namun setelah pertempuran ini, negeri Han yang hanya mengenal perselisihan internal, tanpa invasi asing lebih lanjut. Tidak ada lagi pembantaian atau penjajah yang kejam. Putusan Canantian tetap menjadi isu yang kontroversial. Setelah pertempuran, Canantian menemukan bahwa Raja Serigala pernah menggubah sebuah puisi. Ia merasa geli dan tertawa kecil. Percikan tinta di langit saat angin kencang bertiup, jutaan gelombang berbaris menuju daratan tengah. Gunung dan sungai menjadi kenyataan dari mimpi, permusuhan dari zaman kuno berakhir malam ini. Aku tidak pernah tahu orang tua ini ternyata pandai dalam hal ini. Canantian membacanya dan tersenyum. Percikan tinta di langit saat angin kencang bertiup, jutaan serigala berbaris menuju daratan tengah.
Kemenangan membawa kedamaian ke kerajaan, permusuhan dari zaman kuno berakhir malam ini. Baris terakhir tidak buruk. Itu benar-benar menggambarkan kebenaran. Bab 634. Upacara Peringatan Dunia 1. Upacara Peringatan Dunia 1. Sehari setelah Chanantian memulai pembantaian, kota Chensing, ibu kota kerajaan Chen, menyaksikan fenomena atmosfer yang aneh. Hari itu cerah, dengan langit biru jernih dan suhu yang nyaman. Para penghuni menikmati cuaca yang menyenangkan, angin berhembus lembut di wajah mereka, menyegarkan semangat mereka. Bahkan para lansia, dengan tubuh mereka yang lelah, menghirup udara segar dengan penuh semangat, menikmati perasaan lega. Pada hari ini, kesedihan yang menyelimuti langit, disertai bau busuk pertumpahan darah yang masih tercium, telah sirna. Damai dan tenang, hari itu dipenuhi dengan sukacita dan ketenangan. Saat matahari terbit di langit, serangkaian pelangi muncul, satu demi satu, mengelilingi matahari. Tidak ada hujan, sehingga kehadiran pelangi itu membingungkan. Sambil menatap ke atas, orang-orang kagum akan pemandangan itu. Itu bukan sekadar ilusi, pelangi memang menghiasi langit. Tiba-tiba, kilat menyambar langit yang tadinya cerah tanpa awan, membelahnya menjadi dua dengan suara dentuman keras. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin ada kilat tanpa awan? Kejadian tak terduga itu membuat semua orang merasa tidak nyaman. Pandangan mereka tetap tertuju pada pelangi di langit, karena mereka merasakan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Chang Xiao melangkah keluar dari kamarnya sambil menggendong Bing Er, dan merenungkan langit yang penuh teka-teki. Bahkan sang raja, yang tampak hampir putus asa, keluar dari kamarnya, menatap langit dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikiran. Saat semakin banyak pelangi muncul, mereka perlahan-lahan berkumpul di langit, menarik perhatian seluruh penduduk kota. Mereka bertekad untuk tidak melewatkan kejadian langka dan mistis ini, menyadari bahwa ini mungkin peristiwa sekali seumur hidup. Saat pelangi terus berkumpul, mereka membentuk struktur seperti tangga yang menanjak ke langit. Pelangi di puncak juga menyatu, membentuk struktur baru di atasnya. Bisikan-bisikan memenuhi udara saat orang-orang bingung mengamati pemandangan langit ini. Seseorang berseru, "Oh, itu terlihat seperti altar." Memang, itu mirip altar, timpal yang lain. Tapi mengapa ada altar di sini? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu altar pelangi? Apakah Tuhan kita akan melakukan upacara peringatan untuk seseorang, spekulasi orang lain? Sepertinya tidak mungkin. Terlepas dari siapa dewa-dewa itu, mendirikan altar di sini bukanlah hal yang lazim bagi mereka. Kau benar. Ini jelas di luar kemampuan manusia. Memang, bahkan raja, ahli bela diri terkuat di tahap asal langit, atau Raja Feng legendaris dari Aula Lingbao pun tidak dapat mencapai hal ini. Cukup banyak bicara. Kita tidak boleh mengganggu para dewa. Kita akan menyesalinya seumur hidup jika melewatkan kesempatan ini. Di bawah pengawasan orang-orang, sebuah altar terbentuk di langit. Altar itu diselimuti kabut, dan 3 batang dupa yang terbuat dari pelangi dinyalakan di atasnya. Pelangi-pelangi itu mulai menyatu lebih cepat, dan tak lama kemudian, muncul 3 kata yang berbeda, upacara peringatan dunia. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di langit, menyentuh hati semua orang yang menyaksikannya. Rasa takjub yang mendalam menyebar di antara para penonton. Ini adalah sebuah altar, bisik seseorang, sebuah wahyu yang juga dirasakan oleh banyak orang. Pelangi terus bergerak, menjalin lebih banyak kata ke dalam keberadaan di atas altar. Seluruh negeri tunduk. Seluruh lautan tunduk. Kendalikan naik turunnya dengan satu tangan. Rumah badai yang kacau. Baris-baris ini adalah tawaran awal dari naskah pelangi, dengan baris terakhir memberikan petunjuk penting. Rumah badai yang kacau. Itulah artinya. Kesadaran itu bergema dengan kekaguman yang mendalam. Raja membacakan kata-kata itu dengan lantang, rumah badai kacau. Apa yang ingin dicapai Tuan Bai dengan pertunjukan yang rumit ini? Apa yang ingin disampaikan rumah badai kacau melalui tontonan megah seperti ini? Ini tak terbayangkan, ujar orang lain, yang merangkum perasaan kebingungan kolektif. Saat pelangi terus bergerak, 2 rangkaian kata muncul secara berurutan, membentuk sepasang bait elegi. Di sebelah kiri, berapa banyak tokoh heroik yang gugur dalam 9.000 tahun kekacauan. Di sebelah kanan, berapa banyak negara yang runtuh selama 300 masa kemerosotan. Langit di atas menjadi kanvas luas bagi bait-bait muram ini, menebarkan selubung keseriusan di seluruh negeri Hanyang. Orang-orang berdiri terpaku di tempat, pandangan mereka tertuju ke langit, diliputi rasa melankolis. Beban kata-kata itu membuat mereka hampir menghela napas. 9.000 tahun kekacauan, melambangkan warisan penuh gejolak yang dibawa ke dunia oleh Wangsa Badai Kacau. Terlepas dari kekuatan dan otoritas suatu kerajaan, ketika Wangsa Badai Kacau muncul, itu menandai awal kemunduran dan akhirnya kejatuhannya.
Pergeseran kekuasaan membutuhkan banyak pertempuran, masing-masing merupakan peristiwa mengerikan dengan banyak jiwa heroik yang gugur. Kerajaan-kerajaan, baik yang besar maupun kecil, lenyap ditelan catatan sejarah, kisah-kisah mereka tercatat dalam kronik waktu. Bab 635. Upacara Peringatan Dunia 2. Upacara Peringatan Dunia 2. Sepanjang sejarah, 3 kerajaan telah runtuh di bawah beban wangsa badai kacau. Itu adalah era yang diwarnai oleh banyaknya korban jiwa, keluarga yang tercerai-berai, dan mimpi yang hancur, kerugian yang tak terukur seperti butiran pasir di sepanjang sungai Gangga. Saat ini, House of the Chaotic Storms menyelenggarakan pertunjukan yang luar biasa, mendirikan altar di langit untuk upacara peringatan dunia, sebuah acara khidmat yang menimbulkan kekaguman di seluruh dunia. Orang-orang berkumpul dalam keheningan penuh antisipasi, penasaran tentang tujuan upacara tersebut. Dunia diselimuti keheningan yang penuh antisipasi, tetapi ketenangan ini hancur oleh dentuman drum yang tiba-tiba. Suara itu seolah berasal dari langit, namun bergema jauh di dalam hati semua yang mendengarkan, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Dentuman genderang terus berlanjut, dengan mantap dan penuh tujuan. Bunyinya bergema seperti panggilan suci bagi mereka yang memandang langit. Bersamaan dengan itu, pelangi mulai turun, membentuk tangga di langit, selangkah demi selangkah. Setiap anak tangga tampak berukuran pas untuk satu orang berdiri di atasnya. Saat 99 anak tangga terbentang, suara genderang berhenti bergema. 99 dentuman drum untuk 99 langkah, seolah-olah hitungan mundur kosmik telah berakhir. Dunia kembali hening, setiap mata tertuju ke langit, menantikan sesuatu yang tak dapat dipahami. Mungkinkah ada orang yang benar-benar mampu menaiki tangga dunia lain ini untuk mencapai altar? Tampaknya itu adalah suatu prestasi di luar kemampuan manusia, tugas yang hanya diperuntukkan bagi para dewa atau roh. Dunia menahan napas, siap untuk menerima wahyu. Kemudian, seolah menentang tatanan alam, 3 sosok mulai muncul dari bumi, naik ke langit. Mereka semua mengenakan pakaian putih bersih, tampak seolah-olah terbuat dari salju termurni. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda, wajahnya berseri-seri seperti giok, rambutnya gelap seperti jurang. Di apit di kedua sisinya terdapat 2 wanita yang memesona, keanggunan dan kecantikan mereka tak tertandingi. Bahkan orang-orang yang paling tidak tahu apa-apa di antara para penonton pun langsung mengenali mereka. Mereka tak lain adalah Master Bai yang penuh teka-teki, yang dikenal sebagai master sejati dari rumah badai kacau. Ia telah membimbing nasib dunia selama 9 milenium, namun wajah aslinya tetap diselimuti misteri hingga saat ini. Dan di sisinya berdiri Wan dari awan dan Siu dari langit yang termasyhur. Kemunculan mereka terjadi segera setelah kata-kata, rumah badai yang kacau. Di sebelah kiri berdiri Wan dari awan. Di sebelah kanan berdiri Siu dari surga. Dengan lambaian tangannya, dia bisa memanggil angin dan awan. Dengan merentangkan tangannya, dia bahkan bisa menggenggam alam semesta. Identitas mereka terukir dalam ingatan kolektif negeri Hanyang. Namun, ini adalah pertama kalinya dunia dapat melihat wajah asli mereka. Pemandangan itu membuat para pengamat ternganga tak percaya. Banyak yang membayangkan sosok-sosok tua yang menakutkan, rambut putih panjang mereka berkibar saat mereka bergerak dengan tubuh reyot dan lemah, kisah-kisah dari era yang telah berlalu. Tak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa tokoh-tokoh yang berkuasa dan berpengaruh ini akan tampak begitu muda dan penuh semangat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil di tangga surgawi, kehadiran mereka memancarkan kekuatan dan kehikmatan. Angin mengacak-acak jubah putih dan rambut mereka, memberi sosok mereka keanggunan yang luar biasa. Selangkah demi selangkah, mereka menaiki tangga panjang itu, perwujudan tekad yang tak tergoyahkan. Tangga megah itu akhirnya sampai di ujungnya, dan mereka pun tiba di altar. Guru Bai berdiri di tengah altar surgawi yang agung. Ia mengarahkan pandangannya ke atas, matanya tertuju pada bangunan luar biasa yang tampak seperti konstruksi halus yang terjalin dari jalinan mitos itu sendiri. Sebuah desahan keluar dari bibirnya, dan dengan lambaian tangan yang halus dan anggun, 3 pelangi bercahaya turun ke telapak tangannya. Di sana, dalam genggamannya, pelangi-pelangi itu berubah menjadi 3 batang dupa yang gemerlap. Dengan suara yang penuh wibawa dan kekaguman, Guru Bai menyatakan, di bawah pengawasan matahari dan bulan, di atas altar yang ditempa di alam antara langit dan bumi, dengan dupa yang dibuat dari inti pelangi itu sendiri, saya memimpin upacara peringatan yang hikmat ini untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Berkali-kali, rumah badai kacau menyaksikan nyawa-nyawa yang lenyap. Kita mungkin tidak menginginkan konsekuensi seperti itu, tetapi beban itu ada pada kita. Ia melanjutkan, hari ini, sebagaimana telah diramalkan oleh takdir dan menyandang gelar penakluk dunia, saya berdiri di sini untuk mengenang jiwa-jiwa yang telah tiada. Meskipun upaya saya mungkin tidak cukup, saya mempersembahkan isyarat ini untuk menyatakan ketulusan saya dan memohon penebusan atas nyawa yang telah hilang.
Guru Bai menurunkan dupa dengan sedikit membungkuk, Wan Er dan Xiu Er mengikutinya. Pertama, ia berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang telah runtuh di bawah beban wangsa badai kacau, mendoakan mereka kehidupan setelah kematian yang damai dan penuh sukacita. Kedua, ia menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang telah berjuang dan gugur atas nama wangsa tersebut. Penghormatan ketiga ditujukan kepada warga sipil tak berdosa yang telah meninggal karena tindakannya, mendoakan mereka ketenangan di alam baka. Dalam prosesi yang hikmat, lanjutnya, ia menyampaikan belasungkawa kepada semua makhluk hidup yang telah meninggal dunia akibat pengaruhnya, dan ia melanjutkan dengan serangkaian penghormatan serupa yang panjang. Kata-katanya bergema dengan jelas, kesungguhannya menggema ke setiap sudut dunia. Saat dia berbicara, kepulan asap hitam mulai naik dari berbagai tempat, membentang dan menghilang ke langit yang tak terbatas. Ini adalah keluhan tak terbalas dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama terpendam, dan sekarang akhirnya mereka mendapatkan kelegaan. Setiap kali Guru Bai mengucapkan, semoga mereka mendapatkan kehidupan setelah kematian yang bahagia dan damai, rasanya lebih seperti perintah yang tegas daripada sekadar harapan. Guru Bai tidak hanya mengungkapkan niat, dia memerintahkannya. Dunia terdiam serempak, terpukau oleh fenomena yang terbentang di hadapan mereka. Seolah-olah dia telah mengeluarkan dekret mutlak, siapapun yang menemui ajalnya karena aku sekarang bebas untuk memulai transmigrasi ke kehidupan selanjutnya. Tak seorang pun berani menentang atau menghalangi proses sakral ini. Dunia menahan napas, terpukau oleh upacara yang mempesona, saat sederetan jiwa yang tersesat akhirnya menemukan jalan menuju peristirahatan abadi. Suara Master Bai bergema, menembus dunia yang sunyi dan diterpa angin, bahkan udara pun tampak hening sebagai bentuk penghormatan terhadap kata-katanya. Badai kekacauan selama 9.000 tahun. Berapa banyak kerajaan yang telah bangkit dan runtuh. Perang yang tak terhitung jumlahnya, miliaran jiwa dalam penderitaan, suaranya syarat dengan beban sejarah. Di sini dan sekarang, dengan rendah hati saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada dunia. Saya minta maaf. Di tengah peristiwa yang sangat penting ini, ia menyatakan, mulai sekarang, rumah badai kacau tidak akan ada lagi. Wan dari awan dan Xiu dari langit akan lenyap dari dunia ini untuk selama-lamanya. Aku akan pergi, dan tidak akan pernah kembali. Di sini, ia menyatakan dimulainya upacara peringatan dunia, sebuah penghormatan yang bergema di seluruh alam dan dimensi. Aku bersujud kepada jiwa-jiwa mulia ini dan berdoa untuk kemakmuran dan kedamaian mereka di akhirat. Para dewa dan roh dunia, dengarkan seruanku. Keheningan dunia hanya terpecah oleh suaranya yang tak tergoyahkan. Jurang gelap di bawah sana akan tunduk pada perintahku. Bukalah gerbang bagi jiwa-jiwa ini, dan tidak akan ada penundaan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh takdir, di bawah naungan penakluk dunia, para pelanggar akan dikutuk untuk selama-lamanya. Bab 636. Upacara Peringatan Dunia 3. Upacara Peringatan Dunia 3. Saat Guru Bai mengakhiri pidatonya yang menyentuh hati, sebuah transformasi luar biasa terjadi di seluruh dunia. Kepulan asap hitam yang luas mulai muncul dari setiap sudut, menggelapkan langit saat menyatu menjadi hamparan bayangan yang luas. Seolah-olah badai keputusasaan telah menyelimuti negeri ini dengan selubung suramnya. Sinar matahari, yang dulunya menghangatkan bumi, kini diselimuti oleh kegelapan yang menyelimuti, menjadikan dunia sebagai alam yang menyeramkan dan sunyi. Gumpalan asap yang menakutkan ini, yang awalnya menjulang hingga sekitar 10 meter, tiba-tiba melesat ke langit dengan intensitas yang luar biasa. Angin kencang yang bertiup dari timur ke barat segera menyebarkan kabut hitam pekat itu, menampakkan hamparan langit sekali lagi. Di tengah lanskap yang berubah ini, Guru Bai tetap melayang di langit, pakaiannya yang halus berkibar lembut di arus yang tak terlihat. Sikapnya hikmat namun teguh. Dengan ucapan terakhirnya, upacara peringatan dunia mencapai puncaknya, dan dunia terus berdiri dalam keheningan penuh hormat. Keheningan yang menyayat hati menyelimuti dunia, dan dalam keheningan yang mendalam itu, setiap jiwa dapat merasakan jejak-jejak kebencian yang terpendam perlahan menghilang seperti kabut pagi yang fana. Itu adalah katarsis kolektif, momen penebusan di mana penderitaan menemukan penghiburan, dan jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya terbebas. Peristiwa ini tampak seperti permadani indah hasil campur tangan ilahi, sebuah mahakarya surgawi. Kepergian keluarga badai kacau dari dunia membawa kabar lega bagi para penguasa negeri Hanyang. Beban yang selama ini menimpa mereka, ketakutan terus-menerus akan digantikan, tiba-tiba terangkat. Master Bai, sang pembawa perubahan ini, melihat sekeliling dengan senyum tenang yang tidak seperti biasanya. Senyum itu, berbeda dengan keseriusannya sebelumnya, memancarkan rasa nyaman dan puas. Tepat pada saat itu, sebuah pedang bercahaya muncul dari dalam istana kerajaan Chen, melayang ke langit hingga berada di hadapan Guru Bai. Di atas pedang suci itu terbentang kain putih bersih, berkibar lembut tertiup angin. Dengan lambaian tangan yang anggun, Guru Bai mengambil kembali pedang itu, dan pedang serta kain itu jatuh ke tangannya.
Setelah membuka kain itu, ia disambut oleh sebuah pesan, dan senyumnya semakin lebar, menampilkan aura keanggunan yang santai. Ini adalah kata-kata, renungan yang mengandung kebijaksanaan dan wawasan, yang dimaksudkan untuk dibaca tanpa batasan tanda tangan formal. Kata-kata itu jelas berasal dari tangan Chen Xuantian, raja yang dihormati dari kerajaan Chen. Saat Master Bai membaca dan memahami maknanya, pesan itu menceritakan sejarah di mana keluarga Badai Kacau memainkan peran penting. Pesan itu mengakui pengaruh keluarga tersebut, menceritakan bagaimana keluarga itu telah menanamkan rasa takut yang mendalam di antara raja-raja negeri Hanyang, memaksa mereka untuk memerintah dengan bijaksana dan adil. Pesan tersebut menyatakan bahwa upacara peringatan dunia tidak diperlukan, karena berpotensi melepaskan suatu bentuk pengendalian. Ketidakhadiran Badai Kacau dapat melepaskan tirani yang tak terkendali di masa depan, menyebabkan penderitaan yang tak terhitung. Pesan itu mengakui keniscayaan ambisi manusia, pengejaran kekuasaan dan kemuliaan yang melekat pada semua raja. Setelah Badai Kacau berlalu, Chen Xuantian menyampaikan harapan tulusnya, mengungkapkan harapan akan masa depan yang bermandikan kemuliaan gemilang alam manusia di atas langit. Kata-katanya mengandung kebijaksanaan yang mendalam, dan meskipun tanpa tanda tangan resmi, kata-katanya bergema dengan suara yang tak salah lagi dari Raja Kerajaan Chen. Master Bai dengan anggun berputar dan mengarahkan pandangannya ke arah istana Kerajaan Chen, tempat Raja Chen Xuantian bersemayam. Senyum hangat dan penuh penghargaan menghiasi wajahnya saat ia menanggapi sikap raja, seraya berkata, "Anda sangat baik." Dengan lambaian tangannya yang luwes, pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya keemasan, mengalami transformasi yang memberinya aura keagungan. Nada suaranya tetap rendah hati saat ia melanjutkan, "Sungguh mulia Anda berusaha untuk membebaskan saya dari kesalahan saya. Sebagai tanda terima kasih saya akan mempersembahkan kepada Anda sebuah pedang, sang penyedia suci. Pedang ini akan berfungsi sebagai penjaga kerajaan Anda. Namun, saya ragu apakah Anda memiliki kekuatan untuk menggunakannya dengan stabil." Dengan kata-kata itu, pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang yang menakjubkan, naik ke langit, menyebarkan cahayanya yang terang ke seluruh cakrawala. Di tengah tampilan yang mempesona ini, dua kata sederhana namun ampuh muncul di tengah cahaya yang gemerlap kehendak suci. Petik 1. Selanjutnya, pancaran cahaya yang berkilauan dan pedang itu mulai melesat cepat menuju istana kerajaan Chen, seperti bintang jatuh yang gemerlap melesat di langit. Saat raja, yang tenggelam dalam perenungan, memberikan instruksi kepada Guru Sun mengenai penempatan pedang, ia mendapati dirinya dalam suasana hati yang termenung. Kata-kata yang tertulis di kain itu merupakan cerminan tulus dari perasaan batinnya. Meskipun klan Badai Kacau telah bersekongkol untuk menghancurkan kerajaan Chen, musuh yang tak diragukan lagi, Raja Chen Xuantian tidak menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap mereka. Ia mengenali niat strategis di balik pilihan target mereka dan memahami bahwa, dalam jalinan sejarah yang agung, tindakan mereka secara tidak sengaja telah berkontribusi pada perkembangan dunia secara positif. Kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan seperti itu hampir tidak mungkin menimbulkan rasa jijik dari penguasa yang bijaksana. Saat keluarga Badai Kacau mengumumkan kepergian mereka dengan cara yang begitu megah, pengaruh penahan mereka secara efektif dilepaskan, memungkinkan potensi lonjakan pemerintahan egois di antara para raja, yang memunculkan kekhawatiran mendalam sang raja. Pengalamannya sebagai penguasa kerajaan terkemuka telah memberinya pemahaman mendalam tentang nuansa rumit yang terlibat. Oleh karena itu, kecemasan Raja Chen Xuantian sangat terasa, dan ia berjuang untuk menemukan ketenangan di tengah perubahan besar ini. Beban ketidakpastian yang akan datang sangat membebani dirinya. Tiba-tiba, langit yang tenang diterangi oleh pancaran cahaya putih yang deras, aliran bercahaya yang melesat ke arah raja. Pandangan kolektif dari banyak penonton mengikuti lintasan yang cemerlang itu, hingga cahaya terang menembus ruang suci raja. Di dalam ruang kerjanya sendiri, dampak dari kedatangan pedang yang akan segera terjadi itu bisa saja sangat dahsyat, cukup untuk membelah ruangan kerajaan. Namun, saat pancaran cahaya putih itu berubah menjadi keheningan, ia menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mendarat dengan tepat seperti jarum yang menancap di tumpukan jerami. Raja Chen Xuantian terkejut dan tak percaya. Bergegas masuk ke ruangan, ia menemukan pedang itu telah dikembalikan ke tempatnya semula, aman di dalam sarungnya. Peristiwa menakjubkan ini hanyalah pendahuluan dari sebuah pengungkapan yang lebih menakjubkan lagi. Sang raja, memegang gagang pedang di tangannya, menghunusnya dengan satu bunyi yang menggema, dentang. Pedang itu baru terhunus sebagian, namun sudah memancarkan aura gaib yang menyelimuti ruangan, seolah-olah alam semesta itu sendiri telah terbungkus dalam batasan senjata mulia ini. Bab 637. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tatapan raja tetap tertuju pada pedang tua itu, senjata yang telah menemaninya dalam banyak pertempuran. Namun, meskipun bentuknya familiar, pedang itu terasa berubah secara misterius, tersentuh oleh keahlian Master Bai. Dalam waktu singkat pedang itu berada di tangan Guru Bai, pedang itu telah mengalami metamorfosis.
Keanggunannya yang sebelumnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan sisa-sisa identitasnya yang lama telah digantikan oleh dua kata sederhana, namun sangat bermakna, kehendak suci. Petik 1. Raja Chen Xuantian hampir tak dapat menahan keterkejutannya saat matanya tertuju pada aksara-aksara itu. Gelombang emosi yang bergejolak muncul dalam dirinya. Apakah nama yang baru terukir ini menandakan hadiah sebagai balasan atas ketulusan kata-katanya? Apakah takdir suci menunjukkan pengakuan atas status kerajaannya, pengakuan atas takdirnya yang telah ditentukan? Pikirannya berkecamuk saat mendengar proklamasi Master Bai yang lantang, sebuah pernyataan yang menggema seperti guntur. Pedang itu, yang selanjutnya dikenal sebagai pedang suci takdir, ditetapkan sebagai pedang perwakilan kerajaan, negeri, dan nasib. Hanya raja yang paling tak tertandingi, penguasa seluruh dunia, yang dapat mengklaim pedang terhormat ini, sehingga memegang kekuasaan atas nasib semua negeri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Raja gemetar karena emosi. Ia tidak menyangka akan menerima hadiah yang begitu luar biasa atas ungkapan hatinya yang tulus. Pemberian pedang ini, Holy Providence, merupakan bukti pengakuan luar biasa yang telah ia raih dari dua tokoh paling tangguh di dunia, perpanjangan umur yang diberikan oleh Feng Monarch dan sekarang, pemberian, Holy Providence, dari Guru Bai. Pertanyaan itu terus terngiang di benaknya, apakah serangkaian pengakuan ini menyiratkan bahwa dialah satu-satunya raja sejati di dunia? Saat suara Master Bai menggema di langit, menyatakan bahwa pedang itu memegang takdir dunia. Seluruh negeri Han yang menyaksikan momen bersejarah ini. Kata-kata Master selanjutnya memiliki nada yang lebih intim dan tidak mencolok. Ia menatap langit dan berbicara dengan lembut, Raja Feng, aku akan menunggu kedatanganmu. Di rumah Cha, tatapan Chang Xiao tetap tertuju pada Guru Bai, yang berdiri teguh di atas pelangi. Berbagai macam emosi meluap dalam dirinya seolah-olah tersampaikan hanya melalui pikiran. Jangan khawatir, ia berbisik dalam hati meyakinkan Guru Bai yang hendak pergi, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Seolah-olah pikiran mereka terhubung, berbagi perasaan yang tak terucapkan. Momen terakhir tiba ketika Guru Bai berseru, sekarang, biarkan badai kekacauan berkobar di alam manusia di atas langit. Dengan kata-kata itu, ia melesat dari pelangi, melayang ke langit seperti naga ular yang naik ke angkasa. Dalam pendakian ini, jalur pelangi yang semarak berubah menjadi pemandangan yang memukau, menyelimuti tubuhnya dalam selubung warna-warni. Ia ditemani oleh Wan dari awan dan Xiu dari langit, sosok mereka halus, rambut dan pakaian mereka berkibar tertiup angin yang fana. Waktunya telah tiba, seru Guru Bai, gema suaranya memenuhi tanah di bawahnya. Ia mengumumkan kepergian mereka dengan sebuah sumpah, pedang, takdir suci, meliputi takdir dunia. Menggenggamnya berarti mengklaim kekuasaan atas segalanya. Seluruh penduduk negeri Han yang terpaku pada setiap kata-katanya. Mereka menyaksikan sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika Guru Bai, dengan tangannya yang bersinar terang dan berwarna-warni, membelah tatanan langit itu sendiri. Suara yang menyusul tak salah lagi, bunyi, retak, yang tajam dan jernih. Seolah langit hanyalah kaca rapuh di tangan seorang ahli pembuat kaca, Guru Bai membelah langit itu sendiri, menampakkan jurang di cakrawala, mengarah ke kehampaan tak terbatas yang dihiasi dengan bintang-bintang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ragu-ragu, Guru Bai, Wan dari awan, Xiu dari langit, dan sang raja sendiri memulai perjalanan menuju jantung hamparan bintang. Sesosok figur menyerupai kilat melesat ke atas, dan dalam sekejap, ia berada berdampingan dengan Guru Bai, keduanya melayang menuju langit. Banyak orang di bumi di bawah sana berdiri dalam keheningan yang penuh perhatian, mata mereka tak berkedip, karena mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa paling luar biasa dalam hidup mereka. Setiap detail kecil memiliki makna yang mendalam, dan melewatkan bagian apapun dari tontonan ini akan menjadi sumber penyesalan yang abadi. Lalu, Guru Bai menyatakan, dengan satu tangan, aku membelah langit, dengan tangan lainnya, aku memegang pedang yang menjamin kebebasan. Mari kita berkumpul kembali di alam manusia di atas langit dan membangkitkan kembali klan badai kacau. Dengan kata-kata itu, dia mengulurkan kedua tangannya dan perlahan membelah langit. Pada saat itu juga, tangannya memancarkan beragam warna-warni yang indah dan berkilauan. Retakan. Seolah menghancurkan bejana kaca yang rapuh, sebuah celah aneh muncul di langit, membelah cakrawala itu sendiri. Seolah menentang kenyataan, ruang terbelah seolah-olah hanya selembar perkamen tipis di tangannya. Di dalam jurang ini, terbentang hamparan luas dan dalam, dipenuhi dengan kilauan cemerlang dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Master Bai, tanpa gentar dan tanpa ragu, melangkah ke dalam cahaya bintang yang cemerlang ini, dan yang lain mengikuti jejaknya. Dalam kepergian monumental ini, dunia menyaksikan lenyapnya keluarga badai kacau, Master Bai yang penuh teka-teki, dan semua yang telah mereka bentuk di negeri Hanyang. Master Bai memulai perjalanan yang darinya ia tak akan pernah kembali ke alam Hanyang.
Kisah Guru Bai, Wan dari awan, dan Xiu dari langit berhenti menjadi sekadar catatan sejarah dan berkembang menjadi kisah epik, melampaui batas sejarah dan kenyataan untuk menjadi bagian dari mitos. Kisah-kisah ini melahirkan legenda abadi. Mitos Hanyang. Pesan yang bergema di seluruh negeri itu jelas dan tak tergoyahkan, bahkan jika seseorang mencapai posisi tertinggi di dunia, mereka akan tampak pucat dibandingkan dengan kultivator berjubah putih yang terkemuka itu. Pengakuan ini tertanam dalam kesadaran kolektif umat manusia. Otoritas fana tertinggi tidak akan pernah bisa menyaingi kemegahan Guru Bai, karena beliau memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk menyingkirkan semua yang ada di hadapannya, menulis ulang sejarah itu sendiri. Penggambaran itu megah dan gemilang, di sebelah kiri berdiri Wan Sang Awan, di sebelah kanan berdiri Xiu Sang Langit. Dengan lambaian tangannya, ia dapat memanggil angin dan awan, dengan merentangkan lengannya, ia dapat menggenggam alam semesta itu sendiri. Kata-kata itu bergema dengan vitalitas, keanggunan, dan ketangguhan, beresonansi dengan kualitas epik mitos dan legenda. Sesungguhnya, mereka adalah Guru Bai, Wan dari awan, dan Xiu dari langit. Mereka adalah makhluk-makhluk yang cantik dan anggun yang ada di luar alam duniawi, bersemayam di awan-awan surgawi, menghiasi langit dengan kehadiran mereka. Kedatangan mereka adalah tontonan yang tak terulang, momen kemegahan yang menakjubkan yang melampaui pengalaman manusia biasa. Kekaguman dan penghormatan yang ditimbulkan oleh trio ini sungguh mutlak. Lautan tunduk dengan kerendahan hati yang mendalam, kerajaan-kerajaan tampak seperti hal sepele, dan besarnya pengaruh mereka terwujud dalam esensi dari House of the Chaotic Storm. Inilah perwujudan dari legenda abadi, puncak dari penceritaan mitos, sebuah narasi yang akan selamanya tetap utuh, tak terlupakan, dan tak tergantikan. Namun demikian, satu teka-teki tetap membekas dalam kesadaran kolektif masyarakat, ucapan perpisahan yang penuh teka-teki yang disampaikan oleh Guru Bai sebelum kepergiannya, Raja Feng, aku akan menunggumu. Itu adalah teka-teki yang menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat. Di tengah perdebatan yang terjadi, identitas Raja Feng dengan mudah terungkap, dia tidak lain adalah Feng Ziling, Raja Aula Lingbao. Kebingungan yang meluas berpusat pada frasa, aku akan menunggumu. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa Raja Feng, sebagai musuh bebuyutan Guru Bai, berada pada posisi yang setara dengan tokoh yang tangguh tersebut. Interpretasi ini melahirkan dimensi menarik dalam hubungan mereka. Selain gelar Feng Monark yang penuh teka-teki, misteri lain menjadi pusat perhatian, kedatangan sosok yang mengenakan pakaian berwarna cian, karakter yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pemandangan individu ini terbang bersama Master Bai di saat-saat terakhir keberangkatan mereka membingungkan para penonton. Spekulasi beredar, menunjukkan bahwa sosok misterius ini mungkin seorang penjaga, karena ia tampak setara dengan Master Bai selama pendakian mereka. Dengan demikian, orang-orang mendapati diri mereka bergulat dengan sebuah wahyu mendasar, bahwa di tengah-tengah mereka, para dewa berjalan di alam fana. Kesadaran yang mengejutkan ini menghadirkan pergeseran paradigma, membentuk kembali pemahaman mereka tentang dunia. Di tengah-tengah dugaan dan keheranan mereka, Ling Wuxi, yang selama ini tidak diperhatikan dunia, memiliki reaksinya sendiri. Dianggap sebagai penjaga tanpa nama adalah sebuah kenyataan yang mengecewakan, terutama bagi seseorang dengan kedudukan seperti dirinya. Monolog batin Ling Wuxi, perpaduan antara frustrasi dan ketidakpercayaan, mengungkap identitas dan emosinya yang sebenarnya. Namun, keadaan tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Ia hanya bisa merenung, sial. Sekarang hanya seorang penjaga tanpa nama. Apa yang telah direncanakan langit untukku? Apakah aku ditakdirkan menjadi tokoh kecil dibandingkan dengan Bai Chen di alam manusia di atas langit? Hanya sedikit lebih lemah kekuatannya. Begitulah nasib Ling Wuxi. Terlepas dari gejolak batinnya, dunia telah menetapkan persepsinya dengan teguh. Ling Wuxi pasrah menerima sentimen publik yang tak terhindarkan, mengakui keterbatasan kemampuannya untuk meluruskan fakta. Bab 638. Legenda Abadi. Legenda Abadi. Di jantung hutan bambu yang tenang, yang telah lama menjadi tempat tinggal Guru Bai, sebuah perkumpulan yang tidak biasa terjadi. Ratusan pria, dengan jiwa yang dipenuhi rasa hormat dan kesetiaan, berlutut serempak. Mata mereka tertuju ke langit. Meskipun waktu telah berlalu dan pelangi yang pernah menghiasi langit telah lenyap, orang-orang ini tetap dalam posisi bersujud dengan pengabdian yang teguh. Seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada dewa dan menemani guru mereka yang terhormat dalam perjalanan surgawi kembali ke alam para dewa. Mereka bukanlah orang biasa, mereka adalah kultivator elit yang telah berjanji setia kepada klan Badai Kacau. Untuk waktu yang lama, keheningan yang dalam menyelimuti mereka. Kemudian, dengan ragu-ragu, salah seorang di antara mereka memecah keheningan dengan kata-kata muram, guru telah tiada. Teman-temannya mengangguk setuju, rasa kehilangan yang sama menyelimuti ekspresi mereka.
Salah seorang dari mereka berbicara dengan sedikit nada putus asa, memang, dia telah pergi, dan sepertinya dia tidak akan kembali. Masing-masing murid setia ini mengenakan cincin di jari mereka. Di dalam cincin yang tampak sederhana ini tersimpan kekayaan yang luar biasa, sejumlah besar kekayaan, buku panduan teknik kultivasi rahasia, dan harta karun yang tak ternilai harganya. Setiap cincin ini berisi kekayaan yang cukup untuk memberikan kemewahan kepada seseorang dan keturunannya. Bahkan, kekayaan orang-orang ini melampaui aspirasi terliar individu seperti Wan Zhenghao atau Chang Xiao. Guru Bai, dengan kebijaksanaannya yang khas, telah membuat persiapan yang cermat untuk para pengikutnya yang setia. Namun, pertanyaan yang menggerogoti jiwa mereka tetap ada, menghantui pikiran mereka. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Ratusan kultivator tahap asal langit, puncak kehebatan bela diri, mendapati diri mereka terombang-ambing dan tanpa tujuan, seperti anak-anak yang kebingungan tanpa cahaya penuntun mereka. Aku akan mencari tempat perlindungan yang terpencil untuk membenamkan diri dalam pengembangan diri, kata seorang pria tegap berjanggut lebat. Ia tetap berlutut, pandangannya tertuju ke tanah saat berbicara dengan raut wajah serius. Suaranya mengandung sedikit melankolis saat ia melanjutkan, aku akan mendedikasikan hidupku untuk mengejar peningkatan diri, berusaha untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Adalah cita-citaku untuk berdiri di sisi guru sekali lagi di dunia yang jauh di antara para dewa. Sekalipun aku gagal mencapai tujuanku, perjalanan ini akan membawaku lebih dekat kepadanya. Yang lain mengangguk setuju, mata mereka mencerminkan tekad yang sama. Memang, kata salah seorang menegaskan, kata-kata guru jelas, bersatu kembali di alam manusia di atas surga, dan membangun kembali rumah badai kacau. Beliau telah menaruh harapannya pada kita. Kita harus memasuki dunia asal beliau dan bergabung dengannya dalam membangun kembali rumah badai kacau di sana. Di tengah suara-suara tekad, muncul saran yang lebih bijaksana. Guru menyebutkan bahwa jika kita merasa tersesat, kita dapat melakukan perjalanan ke Aula Lingbao dan menyatakan kesetiaan kepada Raja Feng. Feng Ziling adalah musuh bebuyutan guru, dan jalan seperti itu dapat mempercepat pendakian kita ke alam tersebut, untuk mengabdi kepada Raja Feng. Usulan itu sampai kepada hadirin yang penuh perhatian, yang mempertimbangkan manfaatnya dalam keheningan yang penuh perenungan. Kebijaksanaan usulan ini tak terbantahkan. Namun, mereka ragu-ragu, menyadari dilema etis yang ditimbulkannya. Memang benar, Feng Monarch adalah sosok yang luar biasa. Tetapi setelah mengabdi kepada guru, kepada siapa lagi kita dapat memberikan kesetiaan kita dengan tulus? Bukan kepada seorang raja, bahkan bukan kepada Feng Monarch. Yang lain berbicara setuju, merenungkan implikasi dari pilihan mereka. Memang, ini menimbulkan dilema. Meskipun mengikuti Feng Monarch akan mempercepat kepulangan kita kepada guru, hal itu pasti akan mengikat kita pada pengabdiannya. Bagaimana guru akan memandang kita, setelah kita berjanji setia kepada orang lain? Di tengah perdebatan dan perenungan, satu kesimpulan muncul dengan jelas dan menggema di antara mereka semua, orang yang setia hanya melayani satu tuan. Kita tidak akan pernah bisa melayani dua tuan. Mari kita tentukan jalan pengembangan diri kita sendiri. Dengan itu, mereka bangkit serempak, pandangan mereka tertuju pada gunung, hutan bambu, dan rumah-rumah. Gejolak emosi melanda diri mereka, dan air mata menggenang di mata mereka. Kepergian ini adalah kepergian yang diliputi kesedihan mendalam. Pandangan mereka kembali ke tempat tinggal suci mereka ditandai dengan kerinduan yang mendalam. Setelah keluar dari hutan bambu, saat mereka menjelajah dunia, rasa sakit dan perpisahan menusuk hati mereka. Kesedihan menguasai mereka, mendorong mereka untuk berbalik dan berlutut. Suara mereka bergemuruh dengan air mata saat mereka berseru, "Guru, Anda harus menunggu kami." Bersatu kembali di alam manusia di surga, dan membangun kembali rumah badai kacau. Individu-individu yang berdedikasi ini memulai sebuah perjalanan, tetapi mereka melakukannya tanpa menyatakan kesetiaan kepada kekuatan luar manapun. Tujuan mereka tetap diselimuti misteri, tidak diketahui oleh siapapun. Keberadaan mereka lenyap dari dunia, tanpa meninggalkan jejak. Setelah kejadian itu, negeri Han yang menyaksikan lonjakan jumlah praktisi bela diri yang berupaya naik ke alam yang lebih tinggi. Dan setelah kejadian itu, hanya sisa-sisa masa lalu yang tertinggal, gunung, hutan bambu, dan rumah-rumah. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang mendalam, menjadi saksi perjalanan waktu dan gelombang sejarah yang terus berubah. Tempat ini bertahan sebagai tempat suci terlarang, tak dapat ditembus oleh orang luar. Tersembunyi dari pandangan orang yang ingin tahu, sifatnya yang penuh teka-teki tetap tak terganggu. Hutan bambu, diselimuti aura mistik, tetap dalam keadaan tenang yang abadi. Ia menentang tatanan alam, karena tidak ada daun yang gugur, dan waktu itu sendiri seolah telah berhenti di dalam batas-batasnya. Di negeri Hanyang, alam ini menjadi legenda penuh teka-teki, mengingatkan pada kisah rumah badai kacau dan pemimpin misterius mereka, Guru Bai.
Ini adalah kisah yang melampaui waktu, menjadi legenda abadi dalam catatan sejarah. Kepergian Guru Bai menandai berakhirnya sebuah era. Chang Xiao berdiri di tengah rimbunnya bambu yang tenang, merasakan kekosongan yang aneh. Sebuah emosi asing telah menetap di hatinya, mengaburkan pikirannya, dan dia mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasinya dengan tepat. Beberapa saat yang lalu, Guru Bai telah menyampaikan kata-kata yang bermakna, yang membuat Chang Xiao menghela napas. Saingannya telah mengatakan yang sebenarnya. Sejak kelahiran kembali Chang Xiao ke dunia ini dan terungkapnya keberadaan rumah badai kacau, Guru Bai terus-menerus menduduki peran sebagai musuh utamanya. Setiap usaha, ambisi, dan aspirasinya berputar di sekitar satu-satunya tujuan untuk mengakali Guru Bai dan membubarkan rumah badai kacau. Itu adalah tugas yang berat, hampir tak mungkin diatasi, tetapi Chang Xiao telah menanamkan tekadnya yang teguh dalam upaya ini. Dan sekarang, tujuan itu telah lenyap begitu saja. Kepergian Guru Bai membawa kesadaran yang mendalam dan melankolis. Bersaing dengan rival yang begitu tangguh dalam waktu yang lama membuat Chang Xiao kesulitan untuk menganggap siapapun di dunia ini memiliki jasa yang luar biasa. Konsep tak terkalahkan datang beriringan dengan keterasingan. Individu-individu yang tak terkalahkan menjalani kehidupan yang kesepian. Mustahil bagi orang lain untuk menantang mereka, dan sebagai konsekuensinya, makhluk-makhluk yang tak tertandingi ini kekurangan rekan sejawat yang dapat berinteraksi dengan mereka secara setara. Secara paradoks, sensasi menaklukkan puncak diiringi oleh kesendirian yang mendalam, dan terdapat kontras yang menyayat hati antara rasa pencapaian dan kesedihan yang menyelimuti jiwa seseorang. Feng Monarch sangat memahami kebenaran ini. Kemenangan seorang pahlawan dapat menghasilkan kemenangan-kemenangan lain, tetapi juga membawa harga yang mahal, beban kesendirian. Dengan kepergian Guru Bai, Chang Xiao telah berhadapan langsung dengan kenyataan pahit ini. Dia mengakui kepada Bing Er, yang telah mengetahui identitas gandanya, tidak, ini bukan penyakit. Saya merasa hampa. Saya tidak lagi tertantang, dan hidup saya terasa stagnan. Saya sangat bosan, apapun yang saya lakukan. Bing Er, yang telah menyaksikan eksistensinya yang beraneka ragam sebagai Chang Xiao dan Feng Ziling, sangat memahami perasaannya. Di matanya, pengakuannya bukanlah kesombongan melainkan kerentanan. Dia mengenali kesepian yang melanda hatinya, perasaan yang lahir dari kemampuannya yang luar biasa dan ketiadaan saingan yang benar-benar dapat menyainginya. Bab 639. Surat Perintah Hadiah Kembali. Jaminan hadiah kembali. Bing Er dengan bercanda memutar matanya dan menimpali, menjadi tak terkalahkan memang suatu prestasi yang luar biasa. Kamu seharusnya bangga akan hal itu. Kesepian mungkin akan menghampirimu suatu saat nanti, tapi itu perasaan untuk lain waktu. Chang Xiao, yang terkejut dengan sudut pandangnya, hanya bisa berkata dengan nada terkejut, Dia melanjutkan, saya membaca beberapa novel di waktu luang saya. Dalam cerita-cerita itu, ada tiran lokal yang mendominasi wilayah kecil. Mereka menindas orang sesuka hati, bahkan mempermalukan keluarga. Menarik untuk melihat betapa baiknya menjadi tak terkalahkan, bukan? Chang Xiao kehilangan kata-kata, dan bertanya-tanya apakah ia disamakan dengan seorang tiran lokal oleh Bing Er yang sangat ia sayangi. Bing Er, dengan mata berbinar penuh tawa, menyarankan, kamu merasa bosan, kan? Kenapa kita tidak mencoba mengintimidasi orang lain? Para tiran ini menindas orang-orang yang tidak berdaya, jadi mari kita balikkan keadaan. Kita akan melawan para tiran ini. Bagaimana menurutmu? Ini pasti akan menjadi hiburan yang menarik. Setidaknya, kamu tidak akan bosan. Reaksi awalnya sama sekali tidak antusias, dan pipinya memerah. Apakah kau mengatakan aku adalah seorang tiran di antara para tiran? Tidak, jawabnya dengan suara lembut. Bukan itu maksudku, tapi sepertinya kau sendiri berpikir begitu. Ada sebuah pepatah. Oh, apa itu? Aku ingat sekarang. Bunyinya kira-kira, jika sepatu itu pas, dia terkekeh, tangannya menutupi mulutnya. Dia mendengus, giginya terkatup rapat. Para tiran adalah individu jahat yang melakukan hal-hal mengerikan kepada orang lain. Mereka bahkan menculik gadis-gadis. Apakah kau mengerti? Ketika seorang tiran bertemu dengan gadis cantik sepertimu, dia mungkin akan mengambilnya secara paksa sebagai selirnya. Apakah kau tahu itu? Namun, di balik kata-katanya, terpendam keinginan yang semakin besar. Ia mendambakan untuk bertindak sebagai seorang tiran, setidaknya untuk saat ini. Bing Er, sambil bergerak-gerak riang dalam pelukannya, membalas, Tuan, Anda bukan seorang tiran. Namun, Chang Xiao tidak begitu yakin. Dia menyatakan dengan tegas, ya, aku memang tiran. Aku seorang tiran, setidaknya untuk saat ini. Kerinduannya tersulut oleh tingkah genit Bing Er.
Dia tidak bisa lagi menekan hasratnya, dan dia mendambakan untuk memainkan peran sebagai seorang tiran, meskipun hanya untuk sementara waktu. Bing Er protes dengan bercanda, tidak, tolong. Seseorang tolong. Chang Xiao bersikeras, suaranya penuh dengan maksud menggoda. Tidak akan cukup. Kau milikku sekarang. Ikutlah denganku, dan kau akan menikmati hidup yang bahagia dan memuaskan. Bing Er melanjutkan aksinya, meminta bantuan, tetapi itu semua hanyalah bagian dari permainan. Sambil tertawa nakal, Chang Xiao memegang pinggang Bing Er, menuntunnya menuju kamar. Saat ia menutup pintu dengan keras, sebuah kisah menggoda dimulai di balik pintu yang tertutup itu, menyerahkan sisanya kepada imajinasi pembaca. Sekarang, setelah meninggalkan adegan yang penuh gairah ini, kita kembali ke dunia yang lebih luas. Kepergian Master Bai mengguncang dunia, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Klan Badai Kacau yang dulunya perkasa telah lenyap. Raja-raja dari berbagai kerajaan dan wilayah merayakan kabar tersebut, berbagi rasa lega. Mereka telah lama menanggung pengaruh penindasan Master Bai. Namun, bukan hanya kepergiannya yang menggemparkan dunia. Hadiah perpisahan, pedang yang dikenal sebagai keberuntungan suci, yang diberikan kepada kerajaan Chen, menjadi topik perdebatan sengit. Pedang ini memunculkan pertanyaan mendesak. Apakah kerajaan Chen sekarang diakui sebagai kiriman dari surga atau anugerah dari takdir? Gagasan semacam itu mendapat perlawanan, dan menabur perselisihan di antara kerajaan dan kekuatan lain di negeri Hanyang. Mereka menyatakan perang terhadap kerajaan Chen, semuanya berusaha untuk merebut pedang yang didambakan. Takdir suci. Konflik dramatis dan penuh gejolak pun terjadi, dengan kerajaan Chen terjebak dalam perjuangan berbahaya di 4 front. Di antara pasukan musuh, kerajaan Lan Feng adalah satu-satunya yang menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. 3 kerajaan lainnya masih jauh dari mencapai terobosan yang signifikan. Zhang Qianshan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Su Dingguo, Pangeran Huaiyang yang tangguh. Bentrokan mereka merupakan keajaiban strategis, dengan kedua jenderal menggunakan taktik licik, menciptakan tontonan yang memikat. Di sebelah selatan, gunung yang megah itu berfungsi sebagai benteng, melindungi pasukan Jenderal Lan dari serangan barbar selatan yang tiada henti dan kerajaan Jinyang. Jenderal Lan teguh dan bertekad untuk menjaga perbatasan yang jelas, menahan pasukan musuh. Di wilayah utara yang penuh teka-teki, informasi masih sangat terbatas. Kabar telah menyebar tentang sebuah pertempuran penting beberapa hari sebelumnya, di mana Canantian muncul sebagai pemenang, memaksa para pengembara padang rumput untuk mundur lebih jauh ke wilayah mereka yang luas. Hasil dari pengejaran ini masih belum diketahui, tetapi secara umum dipahami bahwa menghancurkan pasukan baja Canantian yang tak terkalahkan adalah suatu prestasi yang hampir mustahil. Pada intinya, front utara secara efektif telah terselesaikan. Meskipun demikian, situasi di utara belum sepenuhnya stabil. Faktor kuncinya adalah lamanya kampanye militer Canantian di padang rumput yang luas. Setelah ia menyelesaikan upaya di utara ini dan beralih ke 3 medan pertempuran lainnya, hal itu ditakdirkan untuk mengubah jalannya perang secara signifikan, berpotensi menutup jalan kerajaan Chen menuju kemenangan. Pada hari-hari berikutnya, Ling Baohol disibukkan dengan aktivitas tanpa henti. Surat perintah penebusan dari para pembunuh bayaran yang ditempatkan di seluruh dunia membanjiri markas besar organisasi tersebut. Anehnya, meskipun Raja Feng telah menyatakan bahwa hadiah-hadiah ini dapat diklaim di cabang oleh Ling Bao manapun setelah misi berhasil diselesaikan, para pembunuh bayaran bersikeras melakukan perjalanan jauh ke markas besar kerajaan Chen, mengabaikan ketidaknyamanan tersebut. Seolah-olah kelayakan mereka untuk mendapatkan hadiah bergantung pada pertemuan langsung dengan Raja Feng, sebuah anggapan yang kemudian mengakar. Lagi pula, bahkan Guru Bai, yang dianggap sebagai dewa di antara manusia, mengakui Raja Feng sebagai tandingannya. Pada masa itu, gerbang kota kerajaan Chen menjadi saksi bisu iring-iringan para pendekar bela diri, dihiasi senyum dan mengacungkan pedang, sambil membawa kotak-kotak kayu berukir indah. Mereka tampak mengunjungi teman-teman dengan hadiah-hadiah mewah, kotak-kotak itu memancarkan aura nilai yang luar biasa. Namun, wadah-wadah rumit ini tidak berisi harta karun, melainkan kepala-kepala yang terpenggal dari para pembunuh yang telah meninggal. Para pembunuh itu tidak memperhatikan muatan mengerikan ini, mereka hanya berusaha menukarkannya dengan kompensasi uang. Akibatnya, Ling Baohol mengalami lonjakan pengeluaran keuangan selama periode ini, seolah-olah uang mengalir melimpah seperti air. Bab 640. Segala macam pembunuh. Segala macam pembunuh. Jumlah uang yang dicairkan oleh Aula Ling Bao dalam beberapa hari terakhir sangat mencengangkan, cukup untuk dilebih-lebihkan jika dikonversi menjadi perak sehingga dapat membanjiri seluruh kota. Meskipun klaim tersebut mungkin sedikit berlebihan, tentu saja bukan pernyataan yang berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah tersebut dapat mengisi kas kerajaan.
Untuk mendapatkan hadiah sebesar itu, seseorang harus menunjukkan kepala target yang ada dalam daftar, memberikan bukti tak terbantahkan atas misi yang telah selesai. Sistem hadiah tersebut mengikuti surat perintah yang dialokasikan dengan cermat, tidak memberi ruang untuk penipuan atau tipu daya. Sistem ini mempertahankan tingkat kejujuran yang tak tergoyahkan, konsisten bahkan dengan pelanggan dari segala usia. Meskipun mungkin ada pembunuh bayaran senior, gagasan tentang pembunuh bayaran anak-anak tetap menjadi skenario yang belum teruji. Belum ada kesempatan untuk menetapkan integritas sistem penghargaan yang tegas dengan kelompok yang tidak terwakili tersebut. Aula Lingbao membanggakan diri karena menawarkan layanan yang sempurna. Siapapun yang datang untuk mengklaim hadiah mereka dapat dipastikan aman sepenuhnya. Organisasi tersebut memiliki kebijakan ketat untuk mengambil tindakan cepat dan fatal terhadap mereka yang berusaha merampok bukti dan hadiah dari pembunuh bayaran lain di dalam aula. Aturan ini terkenal di seluruh negeri Hanyang, dan berfungsi untuk mencegah calon pencuri. Prospek keuntungan finansial memang menggiurkan, tetapi bukan dengan mengorbankan nyawa. Pihak berwenang pemerintah telah diinstruksikan untuk tidak menghalangi masuknya para pembunuh bayaran ke kota. Para penjaga yang bertugas hanya bisa menyaksikan dengan perasaan iri saat para pembunuh bayaran masuk, membawa hasil rampasan mereka yang mengerikan. Yang mengejutkan banyak orang, para pembunuh bayaran itu bersikap dengan sangat sopan. Bahkan ketika mereka secara tidak sengaja menabrak orang lain di jalan, mereka akan segera meminta maaf. Maaf. Kesalahan saya, kata mereka, secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Tindakan kesopanan seperti itu meninggalkan kesan mendalam, menjadi contoh pemandangan yang menyentuh hati di kota tersebut. Seorang pembunuh bayaran, yang termasuk dalam 100 peringkat teratas dalam daftar, pergi ke kota Chensing untuk mengklaim hadiahnya. Saat memasuki kota, seorang wanita tua menabraknya dengan cukup keras, tanpa sengaja memecahkan telur-telur di keranjangnya. Kuning telur berhamburan mengenai pakaian sang pembunuh bayaran, menodai bajunya. Wanita itu, yang terkenal pemarah, langsung memarahinya, seraya berseru, "Dasar bajingan. Apakah kau membawa matamu bersamamu? Apakah kau mencari kehancuranmu sendiri?" Namun, secara tak terduga, ekspresi si pembunuh berubah drastis. Ia memaksakan senyum hangat dan berkata, "Saya sangat menyesal. Ini kesalahan saya. Saya telah merusak telur Anda. Saya sangat menyesal. Lihat." Ia kemudian mengeluarkan koin perak dan meletakkannya di tangan wanita itu. "Apakah ini cukup untuk menutupi biaya telur Anda? Saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya, dan jangan marah. Saya bisa menawarkan lebih banyak jika Anda mau." Hal ini menandai penyimpangan yang mengejutkan dari perilaku khas para pembunuh bayaran, yang terkenal karena kekejamannya. Wanita itu benar-benar tercengang, indranya kewalahan oleh perubahan peristiwa tersebut. Dia memegang perak itu di telapak tangannya dan tetap linglung bahkan setelah pembunuh bayaran itu menghilang di kejauhan. Lamunan batinnya pun sama membingungkannya, ia terus memikirkan penampilannya yang menawan dan pujian yang diterimanya dari tetangga tuanya. Pembunuh legendaris ini mungkin agak kurang menarik, tetapi dia jauh lebih sopan daripada lelaki tua di sebelah rumah. Mungkin dia bersikap seperti ini karena aku masih cantik dan dalam kondisi baik. Sementara itu, para pembunuh bayaran lainnya menyaksikan interaksi surreal ini, rahang mereka ternganga tak percaya. Apakah dia benar-benar salah satu dari 100 pembunuh bayaran terbaik? Sejak kapan para pembunuh bayaran menjadi begitu sopan? Jumlah uang yang dicairkan oleh Aula Lingbao dalam beberapa hari terakhir sangat mencengangkan, cukup untuk dilebih-lebihkan jika dikonversi menjadi perak sehingga dapat membanjiri seluruh kota. Meskipun klaim tersebut mungkin sedikit berlebihan, tentu saja bukan pernyataan yang berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah tersebut dapat mengisi kas kerajaan. Untuk mendapatkan hadiah sebesar itu, seseorang harus menunjukkan kepala target yang ada dalam daftar, memberikan bukti tak terbantahkan atas misi yang telah selesai. Sistem hadiah tersebut mengikuti surat perintah yang dialokasikan dengan cermat, tidak memberi ruang untuk penipuan atau tipu daya. Sistem ini mempertahankan tingkat kejujuran yang tak tergoyahkan, konsisten bahkan dengan pelanggan dari segala usia. Meskipun mungkin ada pembunuh bayaran senior, gagasan tentang pembunuh bayaran anak-anak tetap menjadi skenario yang belum teruji. Belum ada kesempatan untuk menetapkan integritas sistem penghargaan yang tegas dengan kelompok yang tidak terwakili tersebut. Aula Lingbao membanggakan diri karena menawarkan layanan yang sempurna. Siapapun yang datang untuk mengklaim hadiah mereka dapat dipastikan aman sepenuhnya. Organisasi tersebut memiliki kebijakan ketat untuk mengambil tindakan cepat dan fatal terhadap mereka yang berusaha merampok bukti dan hadiah dari pembunuh bayaran lain di dalam aula. Aturan ini terkenal di seluruh negeri Hanyang, dan berfungsi untuk mencegah calon pencuri. Prospek keuntungan finansial memang menggiurkan, tetapi bukan dengan mengorbankan nyawa. Pihak berwenang pemerintah telah diinstruksikan untuk tidak menghalangi masuknya para pembunuh bayaran ke kota.
Para penjaga yang bertugas hanya bisa menyaksikan dengan perasaan iri saat para pembunuh bayaran masuk, membawa hasil rampasan mereka yang mengerikan. Yang mengejutkan banyak orang, para pembunuh bayaran itu bersikap dengan sangat sopan. Bahkan ketika mereka secara tidak sengaja menabrak orang lain di jalan, mereka akan segera meminta maaf. Maaf. Kesalahan saya, kata mereka, secara sukarela mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Tindakan kesopanan seperti itu meninggalkan kesan mendalam, menjadi contoh pemandangan yang menyentuh hati di kota tersebut. Seorang pembunuh bayaran, yang termasuk dalam 100 peringkat teratas dalam daftar, pergi ke kota Chensing untuk mengklaim hadiahnya. Saat memasuki kota, seorang wanita tua menabraknya dengan cukup keras, tanpa sengaja memecahkan telur-telur di keranjangnya. Kuning telur berhamburan mengenai pakaian sang pembunuh bayaran, menodai bajunya. Wanita itu, yang terkenal pemarah, langsung memarahinya, seraya berseru, "Dasar bajingan. Apakah kau membawa matamu bersamamu? Apakah kau mencari kehancuranmu sendiri?" Namun, secara tak terduga, ekspresi si pembunuh berubah drastis. Ia memaksakan senyum hangat dan berkata, "Saya sangat menyesal. Ini kesalahan saya. Saya telah merusak telur Anda. Saya sangat menyesal. Lihat." Ia kemudian mengeluarkan koin perak dan meletakkannya di tangan wanita itu. "Apakah ini cukup untuk menutupi biaya telur Anda? Saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya, dan jangan marah. Saya bisa menawarkan lebih banyak jika Anda mau." Hal ini menandai penyimpangan yang mengejutkan dari perilaku khas para pembunuh bayaran, yang terkenal karena kekejamannya. Wanita itu benar-benar tercengang, indranya kewalahan oleh perubahan peristiwa tersebut. Dia memegang perak itu di telapak tangannya dan tetap linglung bahkan setelah pembunuh bayaran itu menghilang di kejauhan. Lamunan batinnya pun sama membingungkannya, ia terus memikirkan penampilannya yang menawan dan pujian yang diterimanya dari tetangga tuanya. Pembunuh legendaris ini mungkin agak kurang menarik, tetapi dia jauh lebih sopan daripada lelaki tua di sebelah rumah. Mungkin dia bersikap seperti ini karena aku masih cantik dan dalam kondisi baik. Sementara itu, para pembunuh bayaran lainnya menyaksikan interaksi surreal ini, rahang mereka ternganga tak percaya. Apakah dia benar-benar salah satu dari 100 pembunuh bayaran terbaik? Sejak kapan para pembunuh bayaran menjadi begitu sopan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.